Kita melihat ada perubahan sikap, ya mungkin bisa dilihat sebagai stres anak ini, tetapi ada perubahan yang cukup signifikan. Ketika anak datang kepada kita, lalu dia kan mengeluh tuh pastinya ya. Aduh, kok hidup saya tuh nyebelin banget gitu ya. Itu kan bentuknya keluhan. Nah, orang tua bagaimana menolong anak supaya dia bisa mengatasi keluhannya. Jadi jangan sampai orang tua bilang, kamu nggak boleh dong begitu, kamu tuh harus bersyukur. Kamu tuh udah dikasih ini, dikasih itu, kenapa kamu nggak bersyukur? Nah, berarti itu bukan memvalidasi perasaannya, emosinya yang dia kok merasa hidup itu tuh menyebalkan. Jadi yang pertama harus dilakukan untuk memberikan dorongan semangat, untuk menghibur, menguatkan, itu katakan bahwa iya, memang itu yang kamu rasakan ya. Nah, minta anak untuk menceritakan apa yang membuat my life is sucks itu tadi. Apa yang membuat dia merasa seperti itu? Pasti dia mengalami kan? Mengalami hal-hal entah itu di sekolah, entah itu dengan teman, bahwa hidup itu tuh nyebelin banget. Nah, orang tua mesti terima dulu. Ketika orang tua bisa menerima perasaan anak yang seperti itu, barulah dia bisa dengan keberadaan dirinya, bagaimana sih mengurangi sebelnya hidup anak? Kalau begitu yuk, kita makan-makan yuk. Misalnya anak itu senang makan, anak itu senang berkegiatan, sesuatu kegiatan yang lain, yang artinya dari hidup kamu yang menyebalkan, yuk kita masuk kepada hidup yang menyenangkan. Apa nih yang bisa bikin anak senang? Apa yang bisa mengubah perasaannya? Nah, ini tugas orang tua. Seringkali ketika anak datang dengan keluhan, orang tua tuh merasa diserang. Orang tua tuh merasa, kamulah yang membuat aku hidup menyebalkan seperti ini. Jadi sikap orang tua, ya biasanya balik menyerang atau defense. Ya kamulah yang harusnya tuh begini, begitu, begini. Kalaupun mau yang ngomong seperti itu, harusnya mama, bukan kamu. Mama tuh udah begini, mama udah begitu, jadinya orang tua curhat ya. Kalau orang tua melihatnya itu sebagai sebuah serangan, maka tidak heran orang tua melihat itu sebagai beban, sebagai masalah. Mestinya kan anak ini bermasalah, jangan dia yang membawa atau menularkan masalah itu kepada orang tua. Jadi orang tua waktu mendengar kalimat itu tuh mesti sudah bisa memisahkan. Itu kalimat anak, bukan kalimat saya. Itu bentuk teriakan. Please help me. Jadi bukan bentuk tudingan atau tuduhan kepada orang tua. Sehingga orang tua merasa bersalah. Karena ketika orang tua mempunyai guilt, nah dari guilt itu dia akan blame. Dia akan blaming. Siapa nih yang harus disalahkan? Ya si anak. Makanya dia langsung bikin satu ancang-ancang gitu, kuda-kuda untuk menyerang. Ya mau juga yang begitu tuh mama yang ngomong seperti itu. Bukan kamu. Kamu tuh apa coba kurangnya? Ya maksudnya sih si orang tua ini mau memberikan paradigma baru nih. Atau mau memberikan kekuatan kepada anak. Atau mau membangkitkan semangat. Tapi yang jadi anak itu malas bicara, anak itu merasa dunia ini tambah nyebelin, dan akhirnya yang mana tujuan si anak ketika datang kepada orang tua mengatakan hidup saya menyebalkan, dia mengharapkan ada solusi, dia ingin didengarkan, tetapi yang ada, wah hidupnya tambah frustrasi. Kalau menurut saya mah wajar-wajar aja. Kita aja orang dewasa pastilah pernah mengalami yang namanya hidup ini nyebelin kan. Kok ketemu ini mentok, melihat ini kok rasa gagal, kok bertemu dengan anak kita merasa aduh saya tuh orang tua seperti apa. Jadi kita pernah ada pasti masa-masa di mana kita rasa hidup ini tuh menyebalkan.
menyebalkan dalam konteks eksternal maupun internal. Jadi ya wajarlah sebagai manusia gitu ya, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, apalagi anak, yang mana ketika si anak punya harapan. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya buat dia kecewa kan? Nah, ketika dia berusaha nih memenuhi harapan itu, bukannya terjadi malah tambah memburuk, ya sudah, dia bisa mengatakan hal itu. Hidup saya menyebalkan. Jadi menurut saya manusiawi, wajar. Cuma sekarang bukan si anak yang kita benahi, yang artinya kamu tuh nggak boleh begitu, kamu tuh harusnya begini. Ayolah kita sebagai orang tua yang ketika anak ini mengalami sakit ya, quote unquote, seperti ini orang tua harusnya bagaimana? Kan ketika anak mengalami sakit kan kita nggak bisa mengatakan, ya kamu tuh seharusnya nggak boleh sakit, jangan sakit. Jangan begitu dong, harus begini. Nah itu mah teori ya. Sekarang kan kalau dia sakit kan apa yang kita harus lakukan? Kita segera menolong, kasih obat, kita ukur suhu gitu ya. Itu kan yang kita lakukan untuk menolong si anak. Itu menjadi nggak wajar ketika respon si anak setelah dia mengatakan my life is sucks. Setelah dia mengatakan, kok hidup saya tuh nyebelin banget. Lalu kemudian ada tindakan-tindakan yang dia lakukan. Jadi diikuti dengan rasa frustasi ini, diikuti dengan tindakan. Jadi entah dia melarikan diri ke hal-hal yang negatif, ya dia mencari kepuasan, dia mencari kesenangan, dia mencari kebahagiaan, lewat hal-hal yang menghancurkan dia. Bukan membangun, tapi menghancurkan. Nah itu yang menjadi tidak biasa. Tidak wajar. Kalau itu sebatas masih berupa keluhan, saya pikir ini wajar. Karena ketika kita mengalami hambatan, tantangan, kesulitan, ya mungkin saja kita secara emosi kita mengatakan my life is sucks. Apa sih yang dialami anak ketika dia mengatakan hidup ini menyebalkan? Ya pastilah kegagalan, kekecewaan. Dia mengalami kesulitan, mungkin yang bertubi-tubi. Sehingga dia tidak melihat ada jalan keluar. Dia misalnya melihat hidup ini jadi stuck, berhenti. Nggak ada lagi challenge, membosankan. Entah dia kesepian. Kok hidup begini-begini aja? Dia nggak menemukan makna daripada hidup. Dia tidak merasakan dirinya dikasihi, dihargai, diterima. Dia merasa tersingkir, tidak ada di dalam sebuah relasi, tidak dibutuhkan. Apa yang dilakukan, itu juga bikin sebel orang lain. Dan apa yang orang lain lakukan, itu juga bikin sebel dia. Jadi ketika perasaannya merasa hidup ini menyebalkan, ini bukan soal barang, bukan soal benda, tapi soal orang. Jadi ketika situasi itu dibaca atau hidup itu dibaca sebagai sesuatu yang menyebalkan, itu bukan sosok yang mati, tetapi sosok yang hidup. Jadi kalau saya mau tanyakan, siapa yang menyebalkan kamu? Ya mungkin anak mengatakan semua. Semua itu bisa orang tuanya, gurunya, dirinya, temannya, bahkan Tuhan. Bisa dia katakan, ya pokoknya semua menyebalkan. Sehingga itulah yang membuat hidup saya menyebalkan. Nah itu yang terjadi. Badai yang terjadi di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di balik kalimat yang dia ucapkan. Kita akan melihat bahwa dia tidak bergairah, tidak bersemangat, menarik diri, mengucilkan diri, tidak mau berinteraksi dengan siapapun, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang harusnya normal, misalnya mandi, makan, olahraga, itu tidak dia lakukan. Seolah-olah malas. Malas, mandi malas, makan malas, termasuk hobi-hobi yang tadinya dia bisa lakukan, itu dia enggan melakukan. Jadi kita melihat ada perubahan sikap, ya mungkin bisa dilihat sebagai stres anak ini. Tetapi ada perubahan yang cukup signifikan. Dari kegiatan sehari-hari dia seperti apa adanya, yang normal, sekarang jadi tidak normal. Misalnya, dia biasanya akan duduk
bersama-sama makan dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Kali ini dia nggak mau. Jadi dia membiarkan semua makan duluan, nanti dia makan belakangan. Biasanya dia mau didekati orang tua, maksudnya papa atau mama datang duduk di sebelahnya ketika dia belajar. Oh, sekarang tidak mau. Begitu kita masuk kamarnya aja dia udah usir keluar. Jadi ada sikap-sikap yang berubah di dalam relasi interpersonal. Kenapa ini berubah? Karena relasi intrapersonalnya itu mengalami masalah. Dia dengan dirinya juga bermasalah. Jadi kalau dia saja sudah bermasalah dengan dirinya, berarti dengan orang lain itu imbas dari permasalahan intrapersonal tadi. Kalau kita tidak melihat perubahan dalam sikap, tetapi dia mengatakan kalimat itu, saya duga memang itu baru awal, sehingga tidak terimpact atau tidak berdampak kepada perilaku. Tapi paling enggak di mindset-nya dia, di pikirannya dia, udah mengatakan hidup ini menyebalkan. Nah, kalau di awal-awal namanya orang sakit, tapi kita melakukan intervensi pengobatan, pasti kemungkinan sembuhnya lebih cepat dan lebih mungkin gitu ya. Jadi jangan dibiarkan. Begitu anak bicara, "Mah, ini hidup saya nyebelin." Oh ya, dampingi, telusuri apa sih yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang terjadi kan? Ya, lalu mulailah melihat hal-hal yang bisa dilakukan bersama ya di dalam pendampingan yang membuat anak itu kembali bergairah. Mungkin dia mengalami down, ya kita nggak perlu dia merasa bersalah dengan kegagalannya. Jadi bagaimana membangkitkan semangat itu yang diperlukan. Untuk membangkitkan semangat anak, orang tua perlu punya semangat dulu dong. Bagaimana ketika anaknya mau disemangati, orang tuanya tidak semangat. Jadi orang tuanya harus melihat hidup ini sangat bergairah. Hidup ini sangat menarik. Hidup ini menjadi sebuah challenge yang artinya dia harus hadapi sebagai sebuah adventuring. Jadi orang tuh seperti misalnya mau naik gunung. Orang tuh kalau mau naik gunung, kalau di bawah sebelum dia naik ya, masih di kaki gunung, udah bilang, aduh jauh amat, aduh berat amat, aduh nanti sampai nggak ya ke atas. Waduh, itu pasti perjalanan saja sudah 50% diganduli dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dan udah membayangkan kesulitan yang terjadi. Tapi kalau orang itu di bawah kaki gunung, dia bilang begini, wah saya tuh mesti naik ke atas karena saya mau lihat matahari terbit. Atau saya mau lihat ada danau yang bagus, ada air terjun yang indah. Nah kalau bagi dia itu ada sesuatu yang ingin dicapai dan itu pasti dimungkinkan, tentu saja dia harus melewati semua perjalanan ini, baik susah, baik itu mungkin nanti ada hambatan hujan dan sebagainya. Tapi kalau ada tujuan, ada harapan bahwa saya akan melihat danau yang indah, matahari terbit, pasti langkah demi langkah itu akan membuat orang tersebut semangat. Sekalipun di tengah jalan harus berhenti sejenak karena ada hambatan. Tapi dia akan meneruskan perjalanan itu untuk sampai kepada tujuan. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya menjadi tidak semangat? Ayolah, beri dia tujuan-tujuan kecil yang dia mampu lakukan, yang masih mungkin terjadi. Ingatkan dia akan keberhasilan-keberhasilan di masa lalu. Sehingga ketika dia tahu dulu dia pernah ngalamin ini dan dia berhasil. Kalaupun itu sekarang ada kendala, nggak apa-apa. Memang hidup tuh seperti itu. Gimana mau naik kelas tanpa ujian? Kan nggak mungkin. Jadi ujian-ujian yang kita hadapi dalam hidup kita, itu hanya untuk membuat kita naik kelas, ya, kita lebih maju, kita menjadi lebih baik, lebih kuat dari yang sebelumnya.
Jadi peran ayah dan ibu, jadi si ibu ini harus tahu bahwa dia punya peran sebagai pendamping penolong dari suami. Suami ini kepala keluarga, jadi suami inilah yang juga harus ikut mendampingi anak, mendampingi istri bersama-sama, menjaga kesatuan di dalam keluarga. Jadi ini kita semua nih keluarga bersatu. Jadi kalau keluarga bersatu, kalau satu sakit, mestinya semua sakit kan? Dan kalau semua sakit, siapa nih yang jadi pimpronya? Ya ayah lah. Dia kepala dari keluarga, bukan hanya untuk cari income, penghidupan bagi si anak, tetapi dia harus memberikan hidupnya bagi keluarga. Perhatiannya, hatinya, ya semualah. Yang namanya dia menganggap ini keluarga saya, dia harus ikut bertanggung jawab. Iya, kalau anak kan mengalami masalah ya, si orang tua tuh menganggap ini masalahnya juga nggak sih? Kalau dia nganggap ini masalahnya juga, dia pasti akan cari pertolongan. Kalau enggak dia sendiri yang menolong, dia mampu, dia akan cari pertolongan untuk bisa bersama-sama menolong anak. Kalau anak mengatakan my life is sucks, bagaimana tugas kita sebagai orang tua memberikan kehidupan kepada anak sehingga anak bisa mengatakan my life is beautiful. Itu hanya tergantung sejauh mana kita memandang hidup itu. Apakah hidup itu indah atau hidup itu membosankan? Kalau hidup itu indah, pasti kita tidak mau berhenti di dalam hidup ini. Kita akan membawa anak-anak untuk melihat keindahan daripada hidup ini. Dan begitu banyak yang dilihat seperti Anda berada di taman bunga, melihat bunga warna-warni, berbagai bentuk, dan berbagai ragam keharumannya. Sehingga ketika bisa menikmati hidup, apapun itu kondisinya, jauh lebih penting bagi anak, bagi orang tua, untuk melihat ini, hidup ini so beautiful. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.